Di bawah sinar mentari Mesir yang membakar, sejarah melukiskan kisah seorang raja yang tak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga kesombongan yang melampaui batas. Firaun, nama yang terukir dalam mitos, sejarah, dan kitab suci, bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah representasi manusia yang lupa pada asal-usulnya. Dari peradaban Mesir yang megah hingga lautan yang menelan ambisinya, kisah Firaun adalah peringatan abadi tentang apa yang terjadi ketika manusia menantang kehendak Sang Pencipta. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Firaun dari masa kejayaannya hingga kehancurannya yang tragis. Siapakah sebenarnya Firaun? Bagaimana ia memerintah dengan tangan besi, dan apa yang membuatnya berpikir bahwa ia mampu melawan Tuhan? Mesir kuno adalah salah satu peradaban paling gemilang dalam sejarah manusia. Dengan Sungai Nil sebagai sumber kehidupan, tanah ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan inovasi. Pertanian yang makmur, arsitektur megah, dan sistem pemerintahan yang terorganisir menjadikan Mesir sebagai kekuatan tak tertandingi pada masanya. Di tengah keemasan ini, berdirilah seorang penguasa yang dianggap lebih dari sekedar manusia, Firaun. Gelar ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan politik, tetapi juga klaim sebagai dewa di bumi. Dalam kepercayaan Mesir kuno, Firaun adalah titisan Horus, dewa langit, sekaligus perantara antara manusia dan dunia para dewa. Sebagai penguasa ilahi, ia memerintah dengan kekuasaan. Firaun dalam kisah ini diyakini sebagai Ramses II, seorang raja besar yang memerintah selama lebih dari 6 dekade. Ramses dikenal karena proyek-proyek ambisiusnya, termasuk pembangunan Abu Simbel, Ramesseum, dan Piramses, ibu kota baru yang ia dirikan. Ia tidak hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang ahli strategi militer yang membawa Mesir ke puncak kejayaannya. Namun, di balik semua itu, ada sisi gelap dari kekuasaan Firaun. Ia memerintah dengan tangan besi, menindas siapapun yang dianggap sebagai ancaman, termasuk bangsa Bani Israel. Bangsa ini, yang tinggal di Mesir sebagai keturunan Nabi Yusuf, dipaksa menjadi budak untuk membangun kemegahan Firaun. Bagi Firaun, Bani Israel adalah bangsa yang harus tunduk sepenuhnya. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, membangun kota-kota besar seperti Pitom dan Ramses, sambil menanggung derita tanpa akhir. Hari demi hari, mereka bekerja tanpa upah, dengan tubuh yang letih dan hati yang pilu. Mereka dipaksa untuk memotong batu, menyeretnya, dan membangun kuil serta monumen untuk mengabadikan nama Firaun. Namun, bukan hanya kerja paksa yang menjadi penderitaan mereka. Firaun memperlakukan mereka seperti budak tanpa martabat, seringkali menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekuasaannya. Tetapi, ketakutan terbesar Firaun datang dari sebuah ramalan. Dukun-dukun istana meramalkan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Firaun, yang dipenuhi paranoia, memutuskan untuk mengambil langkah yang ekstrim. Firaun memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tangisan ibu-ibu yang kehilangan anak mereka menggema di seluruh Mesir. Tetapi di tengah kegelapan itu, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi musuh terbesar Firaun, Musa. Dengan iman yang teguh, ibu Musa menghanyutkan anaknya di Sungai Nil, percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Takdir membawa Musa ke istana Firaun, di mana ia ditemukan oleh putri Firaun dan dibesarkan sebagai pangeran. Sebuah ironi yang luar biasa. Orang yang akan menghancurkan Firaun justru tumbuh besar di bawah perlindungannya. Musa tumbuh sebagai seorang pangeran, menerima pendidikan terbaik, dan hidup dalam kemewahan. Namun, meskipun ia hidup di istana, hatinya tetap bersama kaumnya, Bani Israel. Suatu hari, Musa menyaksikan seorang prajurit Mesir sedang memukuli seorang budak dari Bani Israel. Dengan amarah yang membara, Musa membunuh prajurit tersebut. Tetapi tindakannya ini membawa konsekuensi yang besar. Musa, yang kini menjadi buronan, melarikan diri dari Mesir. Ia hidup di tanah Midian, di mana ia menemukan kedamaian sementara. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Di Bukit Tursina, Musa menerima panggilan ilahi. Tuhan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menuntut pembebasan Bani Israel. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi Musa menerima tugas itu dengan keimanan yang mendalam. Musa kembali ke Mesir, tidak lagi sebagai seorang buronan yang melarikan diri. Ia kini hadir sebagai utusan Tuhan, dengan misi yang jelas, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Ia didampingi oleh Harun, saudaranya, yang akan menjadi juru bicara, karena Musa merasa kurang fasih berbicara. Ketika Musa dan Harun berdiri di hadapan Firaun, suasana istana penuh ketegangan. Para pejabat memandang dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Firaun sendiri duduk di singgasananya dengan wajah penuh kesombongan. Harun, atas nama Musa, menyampaikan pesan Tuhan.
lepaskanlah Bani Israel agar mereka dapat menyembah Tuhan yang esa. Namun, bukannya tunduk, Firaun justru menertawakan mereka. Dengan suara lantang ia berkata, "Siapa Tuhan yang kau maksud itu? Aku tidak mengenal Tuhanmu, dan aku tidak akan membiarkan Bani Israel pergi." Untuk membuktikan kekuasaan Tuhan, Musa menunjukkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular besar yang menggeliat di tengah aula istana. Para pejabat melompat mundur, ketakutan melihat ular itu. Namun, Firaun tetap keras kepala. Ia memanggil penyihir-penyihir terbaiknya untuk menandingi Musa. Dengan trik mereka, para penyihir juga mengubah tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Tetapi, mukjizat Tuhan lebih kuat. Ular Musa melahap semua ular buatan para penyihir itu. Sementara beberapa penyihir mulai merasakan ketakutan dan keyakinan akan kekuatan Tuhan Musa, Firaun justru semakin marah. Ia mengusir Musa dan Harun dengan ancaman bahwa jika mereka kembali, mereka akan dihukum mati. Firaun menolak melepaskan Bani Israel meskipun sudah diperingatkan. Maka Tuhan menurunkan tanda-tanda peringatan kepada Mesir. Yang pertama, Sungai Nil, sumber kehidupan bangsa Mesir, berubah menjadi darah. Airnya berbau busuk, ikan-ikan mati, dan rakyat Mesir tidak bisa lagi meminum airnya. Firaun, meski tahu bahwa ini adalah ulah Tuhan Musa, tetap menganggapnya sebagai sihir biasa. Ia mengeraskan hatinya dan tidak menyerah. Kemudian datanglah wabah katak. Katak memenuhi seluruh negeri, melompat ke tempat tidur, ke makanan, bahkan ke istana Firaun. Namun setelah wabah ini berakhir, Firaun kembali mengingkari janjinya untuk membebaskan Bani Israel. Setelah itu, Tuhan mengirimkan kutu yang menyerang manusia dan hewan, diikuti oleh lalat pikat yang membawa penyakit. Kehidupan di Mesir menjadi semakin sulit, namun Firaun tetap keras kepala. Ia tidak mau menyerah pada Musa dan Tuhan. Peringatan terus berlanjut. Hujan es menghancurkan ladang-ladang dan membunuh ternak. Kemudian, belalang datang dalam jumlah yang sangat besar, menghabiskan sisa panen yang tersisa. Tetapi bahkan setelah semua kehancuran ini, Firaun tetap tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan. Ia semakin sombong, percaya bahwa ia adalah penguasa yang tak terkalahkan. Kegelapan total selama 3 hari menjadi peringatan terakhir sebelum datangnya malam paling menakutkan dalam sejarah Mesir. Namun, meskipun rakyat Mesir ketakutan, Firaun tetap menolak membebaskan Bani Israel. Peringatan terakhir datang. Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan Bani Israel. Mereka harus mengecat pintu rumah mereka dengan darah domba sebagai tanda perlindungan. Malam itu, malaikat maut melewati Mesir, mengambil nyawa setiap anak sulung, baik manusia maupun hewan, kecuali di rumah-rumah yang memiliki tanda darah. Jeritan tangis memenuhi malam. Bahkan anak sulung Firaun, pewaris takhta, tidak luput dari hukuman ini. Firaun, yang selama ini merasa tak terkalahkan, akhirnya menyerah. Dengan hati yang hancur, ia memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel pergi. Tetapi dalam kesombongannya, Firaun tidak menyadari bahwa kehancuran terbesar masih menunggunya. Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan menuju kebebasan, meninggalkan tanah perbudakan yang telah mengekang mereka selama berabad-abad. Namun Firaun yang menyesal atas keputusannya mengumpulkan pasukannya dan mengejar mereka. Ia tidak rela kehilangan kekuasaannya atas Bani Israel. Ketika Bani Israel tiba di tepi Laut Merah, mereka merasa terjebak. Namun Musa, atas perintah Tuhan, mengangkat tongkatnya. Dalam mukjizat yang luar biasa, Laut Merah terbelah, menciptakan jalan kering yang memungkinkan mereka melintas. Firaun dan pasukannya mengejar. Namun, ketika mereka berada di tengah laut, air kembali menutup, menenggelamkan semuanya. Firaun, yang sebelumnya menganggap dirinya dewa, kini tidak lebih dari korban kesombongannya sendiri. Firaun akhirnya menyadari kebenaran. Ia mengakui kekuasaan Tuhan, tetapi semuanya sudah terlambat. Kehancurannya menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia, bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Kisah Firaun tidak berhenti di Laut Merah. Jenazahnya yang ditemukan ribuan tahun kemudian menjadi saksi bisu dari kekuasaan yang runtuh dan kesombongan yang tak terkendali. Firaun adalah simbol manusia yang terlena oleh kejayaan dunia. Ia melupakan asal-usulnya, menolak kebenaran, dan menantang Sang Pencipta. Dalam setiap tindakannya, ia menunjukkan kesombongan yang akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya dan kerajaannya. Namun, di balik kehancurannya, ada hikmah besar yang dapat kita ambil. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran, Injil, dan Taurat, menjadi pelajaran abadi untuk setiap generasi. Pertama, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tidak ada manusia, tidak peduli seberapa kuat atau berkuasanya, yang dapat menandingi kehendak Tuhan. Firaun adalah penguasa besar dengan kekayaan, tentara, dan istana megah.
Tetapi pada akhirnya, semua itu tidak mampu menyelamatkannya dari kehancuran. Kedua, Tuhan tidak pernah membiarkan kezaliman terus berlanjut. Ketika Firaun menindas Bani Israel, Tuhan mengirimkan Musa sebagai pembebas. Meskipun perjuangan itu penuh tantangan, pada akhirnya keadilan ilahi selalu menang. Ketiga, penyesalan di akhir tidak selalu membawa keselamatan. Firaun mengakui kebenaran Tuhan di detik-detik terakhir hidupnya. Tetapi pengakuan itu datang terlambat ketika kehancurannya sudah tidak bisa dihindari. Sebuah pengingat bagi kita untuk tidak menunda-nunda dalam menerima kebenaran. Ribuan tahun setelah kehancurannya, Firaun tetap menjadi sosok yang dikenang. Mumi Ramses II, yang diyakini sebagai Firaun dari kisah Musa, kini berada di museum sebagai objek penelitian dan pelajaran sejarah. Penemuan ini bukan hanya membuktikan kehebatan peradaban Mesir kuno, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tidak ada kejayaan yang abadi. Semua kekuatan duniawi pada akhirnya akan tunduk pada hukum Sang Pencipta. Piramida-piramida yang dulu menjadi simbol kejayaan Firaun, kini menjadi saksi bisu dari sebuah peradaban yang jatuh. Batu-batu yang tertata rapi menyimpan kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan kejatuhan. Di setiap sudutnya, kita dapat melihat pelajaran tentang kerendahan hati dan pentingnya mengingat Tuhan. Kisah Firaun adalah kisah tentang manusia yang melupakan batasnya. Di balik kejayaannya yang megah, ada kesombongan yang perlahan menghancurkannya. Di balik penolakannya terhadap kebenaran, ada kehancuran yang tidak dapat dielakkan. Kisah ini adalah peringatan abadi untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melampaui kekuasaan Tuhan. Musa dan Firaun adalah dua tokoh yang sangat kontras. Musa adalah lambang keimanan dan keberanian, sementara Firaun adalah simbol kesombongan dan kezaliman. Dari keduanya, kita belajar bahwa hanya mereka yang berjalan di jalan kebenaran yang akan mencapai kebebasan sejati. Dan hingga hari ini, Laut Merah tetap bergemuruh, seperti ingin mengingatkan kita tentang peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Kisah Firaun akan terus diceritakan, menjadi pelajaran bagi umat manusia sepanjang masa. Kisah Firaun bukan hanya ditemukan dalam sejarah Mesir kuno, tetapi juga dalam 3 kitab suci utama, Al-Quran, Injil, dan Taurat. Masing-masing menyajikan perspektif berbeda, tetapi dengan inti cerita yang serupa. Firaun sebagai penguasa yang angkuh dan akhirnya dihancurkan oleh kekuasaan Tuhan. Dalam Al-Quran, kisah Firaun tercatat dalam berbagai surah, seperti surah Al-A'raf, surah Yunus, dan surah Al-Qasas. Allah dengan tegas menggambarkan Firaun sebagai seorang tiran yang menentang perintah Tuhan. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah dalam surah Al-A'raf, yang menyebutkan bahwa Firaun menindas Bani Israel dan memperbudak mereka dengan penuh kekejaman. Namun, meskipun ia diberi banyak kesempatan untuk bertaubat, Firaun tetap menolak dan akhirnya menemui kehancurannya di Laut Merah. Dalam Injil dan Taurat, cerita tentang Firaun juga memiliki kesamaan yang mendalam. Dalam kitab Keluaran, Firaun disebutkan menanggapi permintaan Musa untuk membebaskan Bani Israel dengan kebanggaan dan kesombongan, sama seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Namun, di akhir kisah, Firaun mengalami kehancuran setelah menolak berulang kali untuk mendengarkan peringatan Tuhan. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati dan kesiapan untuk menerima kebenaran ketika itu datang, sebelum semuanya terlambat. Kesamaan yang ada dalam ketiga kitab suci ini memperlihatkan satu pesan yang sangat jelas. Kekuasaan yang tidak didasarkan pada keimanan kepada Tuhan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Firaun, meskipun memiliki kekayaan dan tentara yang kuat, tidak mampu menghindari takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebesaran duniawi hanyalah sementara dan tidak akan bertahan lama apabila diliputi kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Kisah Firaun juga memiliki dampak yang sangat besar dalam sejarah dan budaya. Peradaban Mesir kuno dengan piramida-piramidanya yang agung dan teknologi canggih seringkali dipandang sebagai contoh kejayaan duniawi. Namun, setelah kejatuhan Firaun, kisah tentangnya menjadi peringatan bagi generasi-generasi selanjutnya tentang pentingnya keadilan, kebenaran, dan kerendahan hati. Kisah ini juga menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan sastra di seluruh dunia. Mulai dari lukisan, patung, hingga film-film dokumenter, Firaun dan Musa menjadi tokoh yang hidup dalam imajinasi manusia. Mereka tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga simbol moralitas, memperingatkan kita untuk tidak mengikuti jejak Firaun yang menentang kebenaran. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran yang berharga dan menginspirasi kita untuk selalu memilih jalan yang benar, penuh kebijaksanaan dan keimanan. Semoga kita selalu diberi petunjuk agar tidak tergelincir oleh kesombongan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.